Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas statistika yang saya kerjakan. Yang pertama, data ordinal. Dalam ilmu statistika, data berjenis ordinal mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kuantitatif. Pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatannya. Contohnya, pada penghitungan suara pada sebuah pemilu. Misalnya, total suara Partai Golkar 55%, Partai Nasdem 30%, dan Partai Demokrat 25%. Maka suara tertinggi dipegang oleh Partai Golkar sebagai pemenang pertama, sehingga Partai Golkar menjadi pemenang dalam pemilu. Yang kedua, pada peringkat ranking di atas, Fahri ranking 1, Adam ranking 2, dan Ayu ranking 3. Jadi Fahri lebih pintar daripada Adam dan Ayu. Yang ketiga, tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh seorang karyawan di bidang customer service. Misalnya, Riko, Vino, dan Bobby, ketiganya pernah dilayani bagian customer service suatu perusahaan. Pada pelayanan tersebut, Riko merasa sangat puas, Vino merasa puas, dan Bobby merasa tidak puas. Yang kedua, data nominal. Data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Contohnya yang pertama, mengelompokkan ekstrakurikuler pada suatu SMA dari bidang olahraga. Data ekskul dikategorikan menjadi voli yang diwakili huruf A, bulu tangkis diwakili huruf B, dan futsal diwakili huruf C. Yang kedua, data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat dan tidak cacat. Barang yang cacat bisa diberi angka 1 dan barang yang tidak cacat bisa diberi angka 2. Yang ketiga, data interval. Data interval adalah pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat yang lain. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Tetapi, ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Contohnya yang pertama, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130-145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm. Sedangkan untuk dewasa yang berusia 19-26 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Yang kedua, kecepatan masing-masing dalam mengerjakan tugas. Dila mengerjakan tugas 5-10 menit dengan ukuran sangat cepat. Farah mengerjakan tugas 11-20 menit dengan ukuran cepat. Dan Laras mengerjakan tugas dengan waktu 21-30 menit dengan ukuran lambat. Yang keempat, data rasio. Data rasio adalah ukuran yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, yang pertama, jika ada 4 pengemudi A, B, C, dan D mempunyai pendapatan masing-masing per hari 10.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Bila dilihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi D adalah 5 kali pendapatan pengemudi A. Dengan kata lain, rasio antara pengemudi C dan A adalah 4:1. Rasio antara pengemudi D dan A adalah 5:1. Yang kedua, nilai rapor siswa SMA, di mana masing-masing siswa memiliki nilai yang berbeda, yaitu Nisa mempunyai nilai 100 atau A, Reza mempunyai nilai 80 atau B, dan Sarah mempunyai nilai 60 atau C. Jika dilihat dari skala rasio, nilai Nisa memiliki nilai lebih 20 daripada Reza. Reza memiliki nilai lebih 20 daripada nilai Sarah. Dan nilai Sarah kurang 40 untuk sama dengan Nisa. Di sini kita sudah dapat data tunggalnya. Untuk mengubah ke data kelompok, kita harus mencari panjang kelasnya.
Rumus panjang kelas itu P sama dengan R per K, tapi R-nya dan K-nya belum diketahui, jadi kita cari dulu R-nya. R sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nilai maksimalnya itu 60, 60 dikurang 14. 14 itu nilai minimalnya, sama dengan 46. Terus, K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. 1 ditambah 3,3 log 35 itu 1,54. 1 tambah 3,3 dikali 1,54 sama dengan 6,62 atau sama dengan 7. C sama dengan P sama dengan R per K. R-nya itu 46. 46 dibagi 6,62 sama dengan 7. Di sini kita sudah dapat data kelompoknya. Lalu data kelompok kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari 14 sampai 20 itu 17, 21 sampai 27 itu 24, 28 sampai 34 itu 31, 35 sampai 41 itu 38, 42 sampai 48 itu 45, 49 sampai 55 itu 52, 56 sampai 62 itu 59. Untuk mencari mean, kita harus cari dulu F dikali XI-nya. 5 dikali 17 itu 85, 5 dikali 24 itu 120, 7 dikali 31 217, 4 dikali 38 152, 5 kali 45 225, 5 kali 52 itu 260, 4 dikali 59 itu 236. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi 1295. Untuk mencari mean, kita menggunakan rumus sigma FI/XI dibagi sigma FI. Sigma FI/XI itu 1295 dibagi 35 itu dari sini, sama dengan 37. Untuk mengetahui letak kelas median, kita harus cari dulu frekuensi kumulatifnya. Di sini ada 5 itu dari sini, 5 tambah 5 10, 10 tambah 7 17, 17 tambah 4 21, 21 tambah 5 26, 26 ditambah 5 31, 31 ditambah 4 itu 35. Letak kelas median rumusnya itu N per 2. N-nya itu 35, 35 bagi 2 itu 17,5. 17,5 itu terletak di kelas 4. Setelah kita mengetahui letak kelas median, kita dapat tepi bawahnya itu 34,5. 34,5 itu dari 35 dikurang 0,5. Panjang kelasnya 7. Frekuensi sebelum kelas mediannya itu 17. Frekuensi kelas mediannya itu 4. N-nya sama dengan 35. Jadi, median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali 1/2N dikurang frekuensi sebelum kelas median bagi frekuensi. B-nya itu 34,5 ditambah panjangnya 7 dikali 1/2 35 dikurang 17 dibagi 4. 34,5 ditambah 7 1/2 1 kali 35 bagi 2 dikurang 17 sama dengan 0,5. 0,5 dibagi 4. 34,5 ditambah 0,5 bagi 4 itu 0,875 sama dengan 35,375. Selanjutnya, untuk mencari modus. Untuk mengetahui kelas modus itu kelas yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul itu 7. Jadi kita bisa ketahui B1-nya sama dengan 7 dikurang 5. Kenapa 7 kurang dari 5? Karena frekuensi dikurang frekuensi sebelum kelas modus sama dengan 2. B2 sama dengan frekuensi dikurang sesudah kelas modus sama dengan 3. B-nya 27,5. 28 dikurang 0,5. Panjang kelasnya itu 7. Jadi modus sama dengan B ditambah P dikali B1 bagi B1 tambah B2. B sama dengan 27,5 ditambah 7 dikali 2 dibagi 2 tambah 3.
2 dibagi 2 tambah 3 itu 0,4. 0,4 dikali 7 2,8, jadi 27,5 ditambah 2,8 itu sama dengan 30,3. Terus kita cari kuartilnya. Untuk pertama kita cari dulu letak kuartil satunya, sama dengan rumus 1/4 dikali 35 sama dengan 8,75, terletak di kelas 2 di sini. Jadi kita bisa tahu I-nya sama dengan 1, frekuensi sebelum kelas kuartilnya 5, tepi bawahnya itu 20,5, panjang kelasnya 7, frekuensi kelas kuartilnya 5, dan N-nya sama dengan 35. Lalu kita bisa cari kuartilnya sama dengan B ditambah P dikali 1/4 N dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil, sama dengan 20,5 ditambah 7 dikali 8,75 dikurang 5. 8,75 itu dari 1/4 N, sama dengan 20,5 ditambah 7 dikali 3,75 dibagi 5. 20,5 ditambah 5,25. 5,25 itu 3,75 dibagi 5 dikali 7, hasilnya itu 5,25. 20,5 ditambah 5,25 itu 25,75. Selanjutnya desil 6. Pertama kita harus tahu dulu letak kelas desil 6-nya, yaitu rumusnya itu I dikali N dibagi 10. I-nya itu 6 dikali N-nya itu 35 dibagi 10 sama dengan 210 dibagi 10. Hasilnya itu 21. 21 terletak di kelas 4. Sehingga kita dapat tepi bawah kelasnya itu 34,5, panjang kelasnya 7, frekuensi kelas desilnya itu 4, frekuensi sebelum kelas desilnya 17, I-nya 6, N-nya 35. Sehingga D6 sama dengan B ditambah P dikali IN per 10 dikurang frekuensi sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil, sama dengan B-nya itu 34,5 ditambah 7 dikali 21 kurang 17 dibagi 4. Hasilnya itu 41,5. Pertama, 21 kurang 17, hasilnya itu 4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 7. 1 dikali 7 ditambah 34,5 itu hasilnya 41,5. Lalu selanjutnya itu persentil 63. Untuk mengetahui letak kelasnya, kita gunakan P63 sama dengan data ke-63 dikali 35 dibagi 100 sama dengan 22,05. 22,05 itu masuk di kelas 5, sehingga B-nya itu 41,5, panjang kelasnya 7, frekuensi sebelum kelas persentil itu 21, frekuensi kelas persentilnya itu 5, I-nya sama dengan 63, N-nya sama dengan 35. Jadi P63 sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 100 dikurang frekuensi sebelum kelas persentil dibagi frekuensi kelas persentil. 41,5 ditambah 7 dikali 63 dikali 35 bagi 100 dikurang 21 dibagi 5. 41,5 ditambah 7 dikali 22,05 itu dari 63 dikali 35 bagi 100 dikurang 21 dibagi 5, sama dengan 41,5 ditambah 7 dikali 1,05 dibagi 5, sama dengan 41,5 ditambah 1,05 dibagi 5 itu 0,21. 0,21 dikali 7 itu 1,47. Jadi 41,5 ditambah 1,47 itu 42,97. Selanjutnya standar deviasi. Di sini sudah saya jelaskan tadi FI/XI-nya. Sekarang kita ke X dikurang X bar. X barnya itu 37. X dikurang 37. 17 dikurang 37 itu minus 20. 24 dikurang 37 minus 13. 31 dikurang 37 itu minus 6. 38 dikurang 37 1. 45 dikurang 37 8. 52 dikurang 37 itu 15. Dan 59 dikurang 37 itu 22.
Selanjutnya, XI dikurang X bar kuadrat. XI kurang X barnya itu sudah diketahui, lalu kita kuadratkan. Min 20 dikali min 20 itu 400, min 13 dikali min 13 169, min 6 dikali min 6 itu 36, 1 kali 1 1, 8 dikali 8 64, 15 kali 15 225, 22 dikali 22 itu 484. Lalu kita jumlahkan, hasilnya itu 1379. Lalu kita cari FI dikali XI kurang X bar kuadrat. FI nya itu 5 dikali 400 2000, 5 dikali 169 845, 7 dikali 36 252, 4 dikali 1 itu 4, 5 dikali 64 320, 5 dikali 225 itu 1125, 4 dikali 484 itu 1936. Lalu dijumlahkan, hasilnya itu 6482. Sehingga standar deviasinya sama dengan akar sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi sigma FI kurang 1. Sigma FI X bar kuadrat itu 6482 dibagi 35 kurang 1. Hasilnya itu akar 190,6470 sama dengan 13,807. Sekarang data varian. Tadi kita sudah ketahui datanya itu sampai FI XI. Sekarang untuk mengetahui data varian kita cari dulu XI kuadratnya. XI kuadrat itu 17 kali 17 itu 289, 24 dikali 24 576, 31 kali 31 961, 38 kali 38 1444, 45 kali 45 itu 2025, 52 kali 52 itu 2704, 59 kali 59 itu 3481. Lalu kita cari FI XI kuadratnya. FI XI kuadrat 85 kali 85 itu 7225, 120 kali 120 itu 14.400, 217 kali 217 itu 47.089, 152 kali 152 itu 23.104, 225 kali 225 itu 50.625, 260 kali 260 itu 67.600, dan 236 kali 236 itu 55.696. Lalu kita jumlahkan menjadi 260.739. Setelah kita mengetahui nilai ini, sekarang kita masuk ke rumus data varian. S kuadrat sama dengan akar sigma FI XI kuadrat dikurang sigma FI XI kuadrat per N dibagi N kurang 1. Akar 265.739 itu dari sigma FI XI dikurang 1295 kuadrat per 35 dibagi 35 kurang 1. Hasilnya akar 265.739 dikurang 1.677.25 dibagi 35 dibagi 34. Hasilnya akar 265.739 dikurang 1.677.25 dibagi 35 itu hasilnya 47.915 dibagi 34. Hasilnya akar 6.406.588. Karena supaya hilang akarnya dihabiskan dengan kuadrat, jadi hasilnya 6.406.588. Sekarang kita masuk ke data uji normalitas. 14 sampai 20 itu frekuensinya 5, 21 sampai 27 itu frekuensinya 5, 28 sampai 34 itu frekuensinya 7, 35 sampai 41 frekuensinya 4, 42 sampai 48 itu frekuensinya 5, 49 sampai 55 itu frekuensinya 5, 56 sampai 62 itu frekuensinya 4. Lalu kita cari tepi kelas. Tepi kelas itu rumusnya, kalau tepi bawah kelas dikurang 0,5 kalau
atas kelas itu ditambah. Jadi 14 dikurang 0,5 itu 13,5. 20 ditambah 0,5 20,5. 21 dikurang 0,5 itu 20,5. 27 ditambah 0,5 yaitu 27,5. 28 dikurang 0,5 yaitu 27,5. 34 ditambah 0,5 yaitu 34,5. 35 dikurang 0,5 yaitu 34,5. 41 ditambah 0,5 41,5. 42 dikurang 0,5 yaitu 41,5. 48 ditambah 0,5 yaitu 48,5. 49 dikurang 0,5 48,5. 55 ditambah 0,5 yaitu 55,5. 56 dikurang 0,5 55,5 dan 62 ditambah 0,5 yaitu 62,5. Selanjutnya ZI. Untuk mengetahui nilai ZI-nya kita gunakan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar dibagi standar deviasi. 13,5 X barnya tadi sudah diketahui 37. 13,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya minus 1,70. 20,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya minus 1,19. 27,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya minus 0,68. 34,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya minus 0,18. 41,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya 0,32. 48,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya 0,83. 55,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya 1,33. 62,5 dikurang 37 dibagi 13.807 itu hasilnya 1,84. Untuk mengetahui Z tabelnya, kita lihat di tabel Z. Tabel Z minus 1,70 itu 0,4554, minus 1,19 itu 0,3830, minus 0,68 itu 0,2517, minus 0,18 itu 0,0714, 0,32 itu 0,1255, 0,83 itu 0,2967, 1,33 itu 0,4082, 1,84 itu 0,4671. Selanjutnya F dikali ZI. 5 dikali minus 1,70 yaitu 0,0446. 5 dikali minus 1,19 yaitu 0,117. 7 dikali minus 0,68 yaitu 0,2483. 4 dikali minus 0,18 yaitu 5 dikali 0,32 yaitu 0,6255. 5 dikali 0,83 yaitu 0,7967. 4 dikali 1,33 yaitu 0,9082. 4 dikali 1,84 yaitu 0,9671. Selanjutnya untuk mengetahui LI, 0,0446 dikurang 0,117 yaitu 0,0724. 0,117 dikurang 0,2483 yaitu 0,1313. 0,2483 dikurang 0,4286 yaitu 0,1803. 0,4286 dikurang 0,6255 yaitu 0,1969. 0,6255 dikurang 0,7967 yaitu 0,1712. 0,7967 dikurang 0,982 yaitu 0,1115. 0,9082 dikurang 0,9671 yaitu 0,089.
Selanjutnya FE. FE itu rumusnya LI dikali N. LI-nya 0,0724 dikali 35 yaitu 2,53. 0,1313 dikali 35 yaitu 4,59. 0,1803 dikali 35 yaitu 6,31. 0,1969 dikali 35 yaitu 6,89. 0,1712 dikali 35 yaitu 5,99. 0,1115 dikali 35 yaitu 3,90. 0,0589 dikali 35 yaitu 2,06. Untuk mencari C kuadrat, kita gunakan rumus FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. FO-nya 5. 5 dikurang 2,53 kuadrat dibagi 2,53 yaitu 2,411. 5 dikurang 4,59 kuadrat dibagi 4,59 itu sama dengan 0,036. 7 dikali 6,31 kuadrat dibagi 6,31 itu sama dengan 0,075. 4 dikurang 6,89 kuadrat dibagi 6,89 yaitu 1,212. 5 dikurang 5,99 kuadrat dibagi 5,99 yaitu 0,980. 5 dikurang 3,90 kuadrat dibagi 3,90 yaitu 0,310. 4 dikurang 2,06 kuadrat dibagi 2,06 itu sama dengan 1,826. Jadi hasilnya ini kita jumlahkan menjadi 6,85. Lalu kita cari DK-nya sama dengan banyak kelas dikurang 1. Banyak kelasnya itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu kita cari X kuadrat, tabelnya sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang A kali DK. X kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,05 dikali 6. X kuadrat 0,95 kali 6. 0,95 kita ini 1,6354 bisa dilihat di tabel C kuadrat. Jadi kesimpulannya, karena X2 hitung 6,85 lebih besar dari X2 tabelnya 1,6354, maka HO ditolak, artinya data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji homogenitas. Karena uji homogenitas merupakan uji variansi untuk dua kelompok, maka yang diberikan menggunakan dua kelompok data. Di sini saya sudah cari rata-ratanya, variannya, dan standar deviasinya. Yang pertama untuk kelompok A, jumlah datanya itu 7, sedangkan B 8, rata-ratanya itu yang kelompok A 37, kelompok B 48,75. Varian kelompok A itu 6,406. Varian B itu 27,59, simpangannya itu 13,807, sedangkan yang B 143094. Pertama kita cari dulu F hitungnya. F hitung mempunyai rumus varian terbesar dibagi varian terkecil. Varian terbesar yaitu 27,59 dibagi 6,406 sama dengan 4,30. Selanjutnya F tabel. F tabel itu rumusnya DK pembilang dikurang 1. DK pembilangnya itu yang kelompok B 8 dikurang 1 sama dengan 7, sedangkan DK penyebutnya itu 7 kurang 1 sama dengan 6. Dengan A 0,05 maka diperoleh F tabelnya itu 4,21. 4,21 itu bisa dilihat di tabel F. Jadi F hitung 4,30 lebih besar pada tabel F tabel 4,21, maka HO ditolak dan disimpulkan kedua kelompok tidak memiliki varian yang sama dan homogennya tidak sama.